Halo teman-teman, balik lagi sama aku Fikri dan sebelumnya juga salam kenal ya. Aku Fikri yang biasanya di channel ini aku sering ngebahas seputar beasiswa dan juga tips seputar studi lainnya. Dan pas banget karena ini juga bebarengan dengan dibukanya beasiswa Indonesia Bangkit yang alhamdulillah qadarullah aku mendapatkan kesempatan menjadi awardee beasiswa Indonesia Bangkit. Jadi aku di sini pengen banget sharing-sharing kepada teman-teman semua. Sebenarnya udah dari lama ya teman-teman, cuma memang ya bareng aja sama hektiknya perkuliahan, jadi aku baru sempat bikin videonya kali ini. Dan juga sebenarnya juga banyak banget yang udah nagih ke aku untuk ayo kak bahas secara lengkapnya di YouTube gitu, tapi mohon maaf banget sekali lagi ya, ini udah hamin-hamin beberapa ditutupnya pendaftaran tapi aku baru bikin video. Tapi nggak apa-apa, semoga untuk teman-teman yang mungkin belum apply secara resmi semuanya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya di sini aku akan ngebahasnya sekali lagi gitu ya. Aku tegaskan mungkin sebelumnya bahwa di sini aku akan menjelaskan secara umumnya, terkhususnya itu untuk yang jenjang sarjana. Karena memang kapasitasku adalah di sini aku masih S1. Jadi aku merupakan awardee beasiswa Indonesia Bangkit yang mana di jenjang strata 1 gitu di S1. Jadi kalau misalkan kemudian aku mengepakkan sayap untuk kemudian aku menjelaskan sampai ke ranah S2 atau S3, takutnya kalau misalkan ada beberapa yang ternyata aku belum bisa terlalu paham secara betul gitu, karena tentu juga akan ada banyak perbedaan. Kalau mungkin dalam segi pemberkasan masih ada beberapa yang hampir sama, tapi kalau misalkan dalam hal lainnya juga tentu akan ada beberapa yang berbeda gitu. Jadi mungkin di sini aku akan menjelaskan secara lebih detail juga di bagian S1-nya gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk nanti teman-teman ada yang pengen tahu secara detail untuk yang S2 atau S3 sebenarnya nggak apa-apa. Nanti karena bisa juga kemudian aku forward ke teman-teman awardee yang S2 atau S3 untuk kemudian aku tanyakan gitu. Oke, nah sebelumnya kita bahas secara, kita review dulu di awal ya teman-teman. Di sini izin aku buka booklet juga karena biar bisa lebih enak aja ngejelasinnya secara berurutan. Oke, mungkin kenalan dulu ya sama beasiswa Indonesia Bangkit. Jadi beasiswa Indonesia Bangkit ini kan merupakan beasiswa kolaborasi nih teman-teman antara Kementerian Agama yang mana lewat Puspenma yang kemudian berkolaborasi dengan Kemenkeu yaitu di LPDP gitu. Jadi ini merupakan beasiswa kolaborasi. Kalau misal disebut beasiswa LPDP, sebenarnya juga beasiswa LPDP gitu. Cuma ini juga berangkatnya kami dari Kemenak. Jadi ya kolaborasi lah antara Kemenak sama LPDP kayak gitu. Nah, kalau untuk programnya sendiri itu program gelar, dan kemudian untuk program beasiswanya itu ada beasiswa umum, prestasi dan juga target, yang ini secara detailnya teman-teman bisa cek di booklet. Karena di sini aku akan lebih ngejelasin terkait dari persyaratan-persyaratannya biar teman-teman bisa secara detail paham secara betul gitu. Nah, untuk skema jalur pendaftarannya aku spill dikit, ada 3 ya teman-teman. Kemitraan yang listnya sudah bisa dicek juga di webnya BIB. Kemudian ada jalur reguler. Kalau jalur reguler ini adalah diperuntukkan nih untuk teman-teman yang memang teman-teman ini belum memiliki LOE atau surat keterangan teman-teman ini diterima di salah satu perguruan tinggi atau kampus tujuannya teman-teman. Jadi kalau misalkan nih ada banyak yang tanya, Kak kalau misalkan aku belum memiliki LOE atau aku belum keterima SEPAN atau mungkin SNBP, apakah kemudian aku bisa daftar gitu misal di jenjang S1? Bisa aja ya teman-teman dengan melalui jalur reguler ini. Nah nanti kalau misalkan teman-teman sudah keterima di UMPTKIN atau mungkin juga di bagian jalur masuk kampus selanjutnya, nanti bisa langsung dilampirkan aja gitu terkait LOE-nya seperti itu. Jadi bahasanya tuh menyusul, daftar beasiswa dulu baru nanti daftar kampus kayak gitu. Nah kemudian kalau yang ketiga itu adalah jalur LOE, yaitu jalur kalau misalkan teman-teman ini sudah memiliki LOE atau surat keterangan masuk di salah satu kampus atau ya kampus tujuannya teman-teman kayak gitu. Nah untuk surat LOE ini sendiri kemarin juga banyak banget gitu kan yang nanyain, untuk surat LOE-nya ini gimana kak? Apakah kalau misalkan seperti bukti kami itu keterima di suatu kampus yang ada di webnya itu, apakah ini bisa menjadi dikatakan LOE gitu? Jawabannya adalah belum bisa atau nggak bisa ya teman-teman. Jadi memang harus minta ke bagian BAK Rektorat gitu untuk kami gitu kan ya, saya minta
surat atau surat keterangan diterima atau itu tadi LOE untuk pendaftaran beasiswa kayak gitu. Insya Allah nanti kampus pasti akan memfasilitasi hal tersebut. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, mungkin juga bisa nanya ke ya admin Instagram di kampusnya untuk pengajuan LOE itu kiranya seperti apa kayak gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah kita menuju ke bagian ketentuan dari perguruan tingginya ya teman-teman. Oke, kalau untuk daftar perguruan tinggi itu teman-teman bisa sekali lagi bisa langsung cek juga ini di bagian sini ini juga ada daftar ya, daftar perguruan tinggi. Jadi nanti teman-teman bisa langsung cek di sini di daftar perguruan tinggi ini itu udah ada, nanti bisa langsung diklik aja akan muncul list dari perguruan tinggi mana yang kemudian sudah bermitra dengan BIB dan kemudian teman-teman bisa daftar di situ. Dan mungkin di sini yang bisa aku sepil adalah untuk teman-teman yang mendaftar di BIB sendiri itu adalah teman-teman yang mana teman-teman ini keterima di suatu kampus dengan akreditasi kampusnya itu sudah A atau unggul dan juga di program studinya itu A atau unggul. Kalau misalkan teman-teman ini keterima di perguruan tinggi atau ya kampus dan itu akreditasinya prodinya itu belum unggul, misalkan masih B, berarti otomatis tidak bisa mendaftar di BIB ini ya teman-teman. Karena syaratnya adalah harus akreditasi prodinya itu A atau unggul seperti itu. Nah, kemudian yang juga bisa mendaftar adalah teman-teman yang lulusan dari keluarganya Kemenak gitu. Untuk mekanisme pendaftaran seperti biasa, bisa langsung cek di buklet secara detailnya dengan membuat profil terlebih dahulu, akun terlebih dahulu, kemudian melengkapi profil, dan kemudian verifikasi email dan sebagainya, untuk kemudian bisa dilanjutkan dengan apply beasiswanya di pemberkasannya gitu. Untuk jadwal pendaftaran, teman-teman juga bisa cek secara lengkapnya di buklet, dan di sini kita mungkin langsung masuk ke bagian persyaratan ya teman-teman. Oke. Kalau untuk persyaratan nih, persyaratan di sini nanti aku ngebahas kayak misalkan berangkat dari yang bagian umum S1 dalam negeri, baik itu untuk prestasi ataupun untuk yang secara umum. Kalau yang membedakan yang bagian prestasi ya teman-teman, itu tuh sebenarnya hanya kalau di bagian prestasi ini berarti ketentuannya adalah teman-teman harus memiliki prestasi sesuai dengan ketentuan yang ada di buklet. Yang mana adalah juara 1, 2, 3 dengan itu standar atau skalanya adalah nasional atau internasional. Pun kalau misalkan sekarang ini juga kebetulan tahfidz masuk di bagian prestasi, berarti ya persyaratannya di situ minimal punya hafalan 10 juz untuk kemudian bisa daftar di beasiswa ini, yaitu di jalur prestasi dengan prestasinya yaitu di bagian tahfidz itu tadi. Nah, kemudian kalau untuk persyaratannya sebenarnya hampir sama saja, perbedaannya hanya pada penguploadan terkait sertifikat dari prestasinya itu. Nah, kemudian untuk persyaratan secara umumnya itu teman-teman, yang pertama adalah ya tentunya di sini ada mengunggah data diri lengkap dengan mengunggah pas foto resmi. Oke, berarti fotonya kalau ya resmi ya teman-teman. Untuk backgroundnya dengan background merah pada aplikasi pendaftaran daring. Jangan lupa background merah ya, sesuai dengan ketentuan dan menggunakan semua persyaratan dokumen yang ditetapkan. Kemudian warga negara Indonesia, dan ketiga adalah memiliki ijazah atau surat tanda belajar satuan pendidikan. Tadi seperti yang aku sebut ya teman-teman, bahwa yang bisa mendaftar ini adalah untuk teman-teman itu yang mana lulusannya dari sekolah naungan Kemenak, kayak misalkan MAN atau misalkan MA yang memang itu di bawah naungannya Kemenak. Kalau misalkan teman-teman ini dari SMA atau SMK negeri, otomatis secara langsung tidak bisa mendaftar karena memang sekolahnya lulusannya dulu itu adalah bukan dari naungannya Kemenak kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman berasal dari SMA atau SMK tapi naungannya pondok pesantren dan ada SK resminya Kemenak, otomatis bisa mendaftar. Yang penting adalah di bawah naungannya Kemenak. Jadi kalau misalkan SMA atau SMK tapi di bawah naungan pesantren dengan SK Kemenak resmi, itu bisa daftar BIB gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk SMA atau SMK negeri tidak bisa. Oke. Nah, sekarang lanjut di bagian telah masuk. Oke, kalau misalkan ini untuk yang jalur LOE berarti udah ada surat keterangan masuk. Kalau misalkan di jalur reguler berarti tidak harus menyertakan LOE, tapi harus benar-benar memulai studinya itu di tahun 2025 atau 2025-2026. Kalau misalkan teman-teman mengalami kemunduran ya otomatis akan gugur gitu, karena tidak
sesuai dengan persyaratan yang awalnya. Karena kalau misalkan persyaratan di awal itu memang di sini tertera bahwa harus yang memulai studinya di 2025-2026. Misalkan teman-teman kemudian keterima beasiswa Indonesia Bangkit tapi ternyata belum bisa mendapatkan LOE di bagian tahun 2025-2026 tahun ajaran tersebut, berarti otomatis BIB-nya bisa gugur gitu ya teman-teman. Jadi harus semuanya tuh diimbangkan antara daftar BIB dan juga daftar kampus, semuanya kalau bisa memang harus bisa. Ya, kalau misal mau keterima di BIB diusahakan dengan penuh, keterima di kampus pun juga diusahakan dengan penuh seperti itu. Nah, kemudian mendaftar pada program studi dan perguruan tinggi tujuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama seperti yang aku sebut tadi, teman-teman bisa langsung cek di bagian list perguruan tinggi dan juga prodi yang misalkan memang yang prodinya itu sudah bermitra dengan BIB kayak gitu. Nah, kemudian lanjut. Oke, menandatangani surat pernyataan dengan materi 10.000. Dalam surat pernyataan ini, di situ tuh tertera dengan jelas bahwa teman-teman ini tidak sedang menerima beasiswa dari manapun. Jadi, misalkan teman-teman sekarang ini mau daftar BIB, tapi teman-teman itu juga mau ngedaftar di beasiswa lain, ataupun sekarang sedang menerima ya beasiswa dari instansi lain, itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi benar-benar keadaannya tuh harus free banget gitu. Teman-teman harus dalam keadaan bebas, baik itu teman-teman masih mau mendaftar atau teman-teman mungkin sekarang sedang menerima beasiswa dari instansi lain kayak gitu. Jadi harus benar-benar free. Kalau misal mau daftar BIB, otomatis nggak boleh sedang mendaftar ataupun sedang menerima dari beasiswa lain. Nah, kemudian tidak sedang atau telah menempuh studi pada jenjang sarjana 1. Ini untuk S1, karena tadi aku jelaskan kita fokus di S1 dulu. Nah, berarti nih untuk teman-teman yang mungkin sekarang ini sudah semester 2, semester 4, atau semester 6, otomatis ya bener, nggak bisa daftar ya teman-teman. Karena memang dikhususkannya itu adalah untuk calon mahasiswa baru yang memang masih akan memulai studinya di tahun ajaran 2025-2026 ini, seperti itu. Jadi untuk yang udah ongoing semester 2, 4, dan 6 mohon maaf banget tidak bisa mendaftar seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya tidak sedang atau akan mendaftar sebagai ASN, CPNS atau PPK selama menjadi calon penerima beasiswa Indonesia Bangkit. Kemudian juga wajib mengikuti pendidikan secara penuh. Nah, biasanya kalau misalkan secara ya umumnya kita itu kan lulus itu adalah 4 tahun gitu atau 8 semester. Kalau misalkan nanti itu melebihi, otomatis nanti ya pembiayaannya itu akan menggunakan uang pribadi gitu loh teman-teman. Jadi BIB tidak akan mengcover pembiayaan kalau misalkan teman-teman lulusnya tuh melebihi dari 8 semester atau 4 tahun itu tadi. Nah, untuk pembiayaan dari BIB sendiri, mungkin sedikit aku sepil yang di awal tadi, itu pembiayaannya kita tuh karena full scholarship ya teman-teman. Jadi seperti UKT itu tercover, kemudian juga biaya hidup, yang mana biaya hidup tiap kayak 3 bulannya dibayarkan, kemudian juga ada beasiswa ada pembiayaan buku atau uang buku, kemudian juga ada uang penelitian yang mana untuk S1 berarti skripsi, terus juga ada beasiswa, ada biaya transportasi itu. Jadi banyak yang tercover memang dari BIB ini karena memang kita kan full scholarship gitu ya, beasiswa yang full pembiayaannya. Nah, kemudian dilanjutkan setelah kita ngebuat itu tadi surat pernyataan dan jangan lupa ditandatangani dan juga bermaterai 10.000. Nah, kemudian tuh lanjut sertifikat bahasa. Ini banyak banget yang nanyain, "Kak, sertifikat bahasa tuh wajib gak sih?" Wajib ya teman-teman, ya semangat ya. Jadi harus tes ya memang. Ini wajib banget. Nah, kalau misalkan surat sertifikat bahasanya ini itu ketentuannya emang harus sesuai dengan ini gitu ya. Kalau di sini kan ada TOEFL ITP dengan ketentuan skor minimalnya adalah 400, kemudian juga bisa pakai Duolingo dengan ketentuannya adalah nilainya skor minimalnya adalah 75, kemudian bisa juga menggunakan sertifikat kompetisi bahasa Inggris yang mana itu dikeluarkan dari PT KIN, ataupun juga kalau TOEFL itu bisa juga dikeluarkan dari PT KIN juga dengan ketentuan skor yaitu 450. Nah, kalau misalkan teman-teman, aku sarankan nih untuk yang S1 itu bisa menggunakan yang dari PT KIN. Karena apa? Karena mereka ini jauh lebih murah gitu dalam segi tesnya, misalkan dibandingkan dengan yang ITP gitu kan. Karena kalau yang ITP ini
tentu dia itu akan jauh lebih tinggi lah pembiayaannya. Tapi kalau yang PTKIN itu biasanya tuh rate sekitar 250 sampai mungkin 400-500an lah gitu. Dan ini pun bisa juga dijangkau di pusat bahasa yang ada di PTKIN, di beberapa PTKIN yang ada di Indonesia ini. Tinggal misalkan nih teman-teman mau tes bahasa di mana, kayak misalkan di Malang gitu ya, langsung search aja pusat bahasa UIN Malang gitu, pasti nanti akan muncul gitu kan untuk pendaftaran atau bagaimana kemudian bisa tes TOEFL ataupun TOEFL di situ, seperti itu. Nah, kalau untuk yang misalkan prediction atau mungkin dikeluarkan sama Kampus Inggris Pare itu gimana Kak? Bisa nggak ya? Nggak bisa ya teman-teman. Jadi memang harus sesuai dengan ini. Yang mana harus TOEFL ITP ataupun Duolingo juga bisa. Kemudian lebih enak juga kalau misalkan dari sertifikat kompetisi bahasa yang dikeluarkan dari PTKIN, seperti itu. Nah, kemudian memiliki surat rekomendasi dari Kepala Satuan Pendidikan asal. Nah, kalau misalkan untuk jenjang S1 berarti otomatis itu diberikan oleh kepala sekolahnya ya teman-teman. Kemana tuh ada yang nanya, Kak, kalau misalkan diberikannya itu dari guru saya gitu, guru salah satu mapel tuh gimana? Kalau saran dari aku akan lebih baik kalau misalkan memang dari kepala sekolah ya teman-teman. Karena tentunya seperti yang tertera di sini, dari kepala satuan pendidikan, jadi disesuaikan aja gitu. Kalau misalkan berangkat dari SMA atau MA, berarti ya otomatis kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah gitu loh. Kalau misalkan untuk jenjang S2 atau S3 baru nanti akan menyesuaikan bagaimana ketentuan di S2 atau S3-nya. Tapi kalau untuk S1 itu ya di satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan ini adalah kepala sekolah. Kalau S2 S3 mungkin bisa rektor, atau juga kalau misalkan untuk S2 S3 karena terfokuskan juga di bagian skripsi, nanti bisa juga di bagian pembimbing skripsinya, seperti itu. Nah, kemudian memiliki surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan. Ini bisa langsung disesuaikan saja seperti biasa ya. Kita minta surat sehat gitu, biasanya juga di rumah sakit atau mungkin kalau orang yang di sekitar desa itu di puskesmas, seperti itu. Kemudian menulis personal statement. Nah, ini juga banyak banget yang nanyain ya teman-teman. Kalau personal statement tuh gimana Kak gitu kan. Kalau personal statement ataupun essay dan ini tuh kan kadang berbeda gitu kan. Cuma di sini kan sudah ada lampiran gitu ya, terlampir ya teman-teman. Dari contoh personal statement atau essay ini di sini teman-teman bisa cek. Nah, jadi otomatis nanti di sini teman-teman sesuaikan aja gitu instrumen yang memang harus disampaikan di bagian sini gitu, di bagian personal statement ataupun essay-nya gitu kan. Disesuaikan aja, misalkan di situ harus mencantumkan kayak misalkan pengenalan, terus juga kontribusi, terus juga plan studi kayak gitu, studi plan dalam perkuliahan, itu nanti disesuaikan aja gitu. Mungkin kalau misalnya improvisasi itu masih bisa-bisa aja gitu, cuma tetap disesuaikan gitu kan dengan ketentuan-ketentuan yang di situ sudah ditentukan oleh ketentuan dari BID sendiri, seperti itu. Jangan kayak misalkan dikurangi nanti takutnya malah waduh ini kok ada yang kurang gitu ya instrumennya. Kalau improvisasi sih masih oke aja teman-teman, kayak biasanya lah kita improv dalam segi pembahasan gitu ya, bagaimana kemudian kita juga explore dalam beberapa hal dalam pun kita membuat personal statement ataupun essay, karena itu juga berangkat dari diri kita sendiri, sehingga improvisasi dari kita itu juga sangat-sangat diperbolehkan, tinggal semuanya dielaborasi saja gitu. Nah, untuk pendaftar khusus kalau ini sih opsional ya teman-teman, dan bawahnya ini juga opsional. Oke, mungkin di sini di bagian dokumen-dokumen tadi udah sedikit tersepil di situ. Nah, di sini ada scan asli. Oke, ijazah. Karena kalau misalkan di S1 sendiri seperti yang disampaikan dalam sosialisasi Pospenma kemarin, bahwa teman-teman mendapatkan keringanan untuk S1 bisa menggunakan SKL. Karena kemungkinan ijazahnya tuh akan muncul di akhir bulan Mei atau mungkin bahkan di awal Juli gitu ya, di awal Juni. Sehingga teman-teman yang S1 ini diberikan kemudahan dan juga diberikan keringanan untuk boleh menggunakan SKL, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk dimanfaatkan sebaik mungkin, karena bisa pakai SKL, maka kalau bisa daftar ya jangan lupa untuk daftar ya teman-teman. Kemudian scan asli buku rapor 3 semester terakhir. Oke, kalau 3 semester terakhir, kalau misalkan teman-teman yang semester 6 ini udah selesai, udah muncul, berarti otomatis scan-nya itu dari semester 4, 5, dan 6. Tapi kalau misalkan yang 6 ini belum muncul, ya otomatis bisa aja pakai 3, 4, dan 5 gitu ya teman-teman. Kemudian scan asli surat bukti kelulusan. Nah, itu tadi yang bagian program studi berarti ini LOE. Kalau misalkan reguler berarti nggak pakai LOE, tidak apa-apa. Kemudian scan asli sertifikat kompetisi bahasa yang udah aku sepil di awal, sama semuanya
Oke, kurang lebih ini sama ya teman-teman. Jadi itu tadi ya teman-teman untuk beberapa hal-hal yang perlu aku tegaskan ulang di bagian administrasi di BIB terkhususnya di S1. Kalau S2, S3 itu sebenarnya hampir sama, mungkin hanya beberapa aja ada yang berbeda di beberapa berkas, kayak misalkan di bagian surat rekom yang juga ada sedikit perbedaan dengan S1, terus juga dalam pembuatan personal statement atau essay yang mana di situ juga harus mencantumkan seperti studi plan-nya dan juga beberapa ketentuan-ketentuan yang lain yang mana itu bisa juga dicek secara detail di bagian booklet. Cuma kalau yang untuk S1 kurang lebih itu tadi, dan aku tekankan kembali untuk teman-teman yang S1 jangan lupa ketika kalian mulai mendaftar, ketika teman-teman mau akan mendaftar gitu ya, jangan lupa untuk membaca bukletnya terlebih dahulu secara detail ya teman-teman. Apa sih yang dibutuhkan di sini? Apa aja sih yang wajib untuk aku upload gitu, berkas-berkasnya apa aja, atau mungkin apa aja sih yang opsional, itu jangan lupa untuk dicek secara detail. Karena teman-teman, kendala yang sekarang itu banyak sekali dihadapi adalah teman-teman tidak membaca secara detail gitu kan, sehingga takutnya ada yang kurang gitu. Jadi jangan lupa kalau misalkan teman-teman mau lolos di bagian seleksi administrasi untuk membaca secara detail berkas apa saja yang memang dibutuhkan di sini. Dan terakhir yang mau aku tekankan, semuanya harus dijaga orisinalitas pemberkasannya. Jangan sampai ada yang memalsukan berkas, baik itu ijazah ataupun sertifikat kompetisi bahasa atau apapun itu, jangan sampai ada yang dipalsukan ya teman-teman. Jadi misalkan sertifikat kompetisi bahasa harus resmi, misal dari ATP itu dapatnya dari lembaganya ITS, terus kemudian dari sertifikat kompetisi bahasa yang dikeluarkan dari PT KIN, ya berarti harus resmi dari PT KIN kayak gitu. Jangan sampai ada yang dipalsukan, baik itu dari lembaganya ataupun juga yang bahkan parah dari skornya pun sama. Untuk ijazah juga gitu, semuanya harus resmi, TTD, stempel, semuanya harus resmi dan harus orisinil, harus asli, jangan sampai ada yang dipalsukan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah di bagian esainya itu juga harus orisinil dari diri kita sendiri. Jangan sampai ngejoki esai atau ngejoki personal statement, karena itu nanti akan teman-teman pertanggungjawabkan nih di bagian seleksi selanjutnya, baik itu di seleksi bakat plastik ataupun di seleksi bagian wawancara kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi sekali lagi itu tadi, jangan lupa untuk selalu rajin ngebaca bukletnya secara detail, dibaca secara detail apa saja yang memang wajib di-up atau mungkin yang opsional. Terus juga jangan lupa untuk menjaga keorisinalitasnya. Insya Allah kalau misalkan teman-teman sudah menjalani itu tadi, teman-teman mempersiapkannya dengan benar-benar matang, semoga saja insya Allah teman-teman bisa berkesempatan untuk lolos di bagian seleksi administrasinya ini dan kemudian bisa lanjut di seleksi berikutnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, mungkin teman-teman bisa langsung tanya aja di kolom komentar ataupun juga bisa DM aku di Instagram. Semoga bermanfaat untuk sharing sedikit kali ini. Jujur aja ini tuh aku tag video adalah jam 22 ya teman-teman, jam 22 lebih 14, jadi itu jam 10 lebih 14 malam. Ini tadi juga kepasan banget, aku barusan sharing seputar beasiswa dan aku masih memiliki semangat dan aku tergugah untuk ayo aku harus bikin video. Jadi emang ini tadi aku sempetin banget. Oke teman-teman, semoga teman-teman di sini semuanya sehat dan juga semangat untuk teman-teman yang mendaftar beasiswa Indonesia Bangkit, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam segala urusannya. Sekali lagi semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa langsung DM di Instagram ataupun tanya di kolom komentar gitu. Oke, terima kasih banyak dan semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.